Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat dari firman Tuhan. Dan dalam renungan ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mewakili pertanyaan kita semua. Itu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 berkata demikian. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Pertanyaan ini diucapkan oleh Gideon yang waktu itu bersama dengan bangsa Israel ada di dalam penindasan orang-orang Midian yang kejam, yang luar biasa. Mereka tidak bisa panen hasil tanaman yang mereka kerjakan sendiri. Karena ketika tanaman itu sudah hampir tiba masa panennya, gerombolan Midian ini akan datang dan merampas semuanya. Baik anggur maupun gandum dan tanaman-tanaman yang lain. Dan sebagai masyarakat agrikultural waktu itu, dengan sendirinya bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa. Selain itu, karena keamanan mereka terancam, maka mereka hidupnya bersembunyi di gunung-gunung, di goa-goa, di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh orang-orang Midian, sehingga mereka bisa tetap hidup. Mereka mengalami kesulitan, penindasan, penganiayaan, dengan tidak tahu kapan selesainya. Padahal mereka meyakini bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, umat Allah, umat pilihan Allah. Anak-anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah akan diberkati karena mereka adalah anak-anak Abraham. Sehingga timbul pertanyaan tadi. Kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ada pertanyaan yang lain yang serupa, yaitu mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang mengasihi Dia menderita? Jika Allah itu kasih, mengapa Dia membiarkan saya menghadapi problem ini? Pernahkah Anda bertanya seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan kemanusiaan. Allah tidak mengirim problem. Di sekitar kita sudah banyak problem. Pilihan Allah yang paling sulit saya kira yaitu ketika Dia memberikan kepada manusia pilihan bebas. Dia ciptakan manusia dengan potensi, kemampuan untuk membuat pilihan yang disebut dengan kehendak bebas. Dan dengan kehendak bebas itulah Adam dan Hawa memilih untuk melanggar firman Tuhan. Tidak ada kekuatan yang memaksa mereka sehingga mereka terpaksa harus melanggar firman Tuhan. Karena kalau mereka dipaksa melanggar firman Tuhan, mereka bisa beralasan, saya tidak bertanggung jawab lagi. Karena saya melakukan itu dalam keadaan terpaksa. Tetapi Adam dan Hawa tidak terpaksa. Mereka melakukannya dengan kehendak bebas. Dan ditambah lagi, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Karena Tuhan sudah memberitahukan lebih dahulu kepada mereka perintahnya bahwa mereka boleh makan semua buah dari pohon yang ada di dalam Taman Eden kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu mereka melanggarnya dengan keputusan sendiri yang berasal dari kehendak bebas mereka. Dengan kehendak bebas itu kita bisa memilih untuk mengasihi Dia dan memuliakan namanya, atau sebaliknya melanggar firman-Nya, menjauh dari Dia.
Kita tahu apa yang telah kita lakukan dengan kebebasan memilih yang kita punya. Kalau kita tidak memilih yang benar, itu berarti kita jatuh ke dalam dosa. Manusia menjadi pemberontak terhadap kehendak Tuhan. Dunia akan menjadi terasing dari Tuhan dan penciptanya. Dunia kita akan semakin jauh dari Tuhan. Banyak problem kita datang dari orang-orang yang kita tidak kenal atau yang tidak mengasihi Allah. Tetapi ada juga problem yang datang dari lingkungan alam kita. Bahkan ada problem yang kita datangkan sendiri. Problem-problem itu sebenarnya tidak dapat menghancurkan kita jika kita memohon Tuhan untuk menyelesaikan problem kita. Kita akan semakin berhikmat dan mengetahui bahwa tidak ada problem yang terlalu besar bagi Allah. Dia mengundang kita bekerja sama dengan Dia untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Sesungguhnya Allah datang di dalam Kristus untuk menyelesaikan problem kita, bahkan yang paling gawat sekalipun, yaitu Dia mendamaikan kita dengan dirinya. Dia kalahkan kuasa kejahatan, kuasa dosa, Dia taklukkan kematian, dan Dia mengutus Kristus yang bangkit kembali untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi, ketika kita menerima keselamatan dan kuasa kehadiran Kristus dalam hidup kita, problem terbesar kita telah terselesaikan. Selanjutnya, problem yang dapat mengalahkan kita adalah yang kita tangani sendiri. Kita harus menghadapi problem kita, tetapi jangan tergoda untuk menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Kita akan selalu menghadapi problem, karena itulah kehidupan. Tetapi Tuhan memberi kita cara untuk mengatasi problem kita dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Itulah hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Saudara pendengar, saudara pemirsa, waktu saya menghadapi problem saya hari ini, saya akan menguraikannya dan mempelajari bagian-bagiannya dan membentangkannya di hadapan Tuhan dalam doa, bersyukur kepadanya untuk apa yang Dia akan kerjakan. Saya akan melakukan perintah-perintahnya dan memperhatikan mujizat yang dilakukannya. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kegagahanmu, bukan dengan keperkasaanmu, melainkan oleh Roh Tuhan. Demikian firman Tuhan. May God bless you. Amen.